المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يدرك رسول الله جاءت بذا الكريم متدلى باسم منتجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق مريما علوج به سواك عند خلول الحادث الآمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bilidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana amma ba'd Allahumma salli wa sallim wa karrim wa anzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih limawqif wal-khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdarihi azim. Qala Allah Ta'ala fil muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Shadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramun yang sama-sama kita hormati, guru kita Ustaz Ahmad Firdaus dan juga ketua DKM Musalla Al-Badru Saudara Ahmad Yusuf dan juga orang-orang tua sesepuh tokoh masyarakat jamaah majelis ta'lim rutin setiap malam Senin di Musalla Al-Badru. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan kita, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur. Dipanjangkan umur kita sampai pada tahun baru Islam 1443 Hijriah. Tahun ini tahun 1443 Hijriah. Berarti 1443 Hijriah tahun yang lalu itu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir 1500 tahun zaman Nabi dan para sahabatnya yang membawa Islam sampai sekarang. Kalau kita pikir diangkat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umur 40 tahun. Umur 40 meninggal umur 63 tahun. Berarti dakwahnya Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah cuma 23 tahun.
Tapi subhanallah, keagungan dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang belum pernah diinjak oleh Nabi, yang belum pernah didakwahi oleh Nabi. Beberapa negara, bahkan di Eropa, Asia kita ini sekarang, masuk agamanya Nabi Muhammad SAW. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai ke daerah kita. Wajib kita syukuri, wajib kita gembira. Alhamdulillah, biarpun gak di zaman Nabi, tapi ikut ajaran Nabi. Biarpun gak di zaman Nabi, tapi kita tahu sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kapan kita melihat Nabi Muhammad sholat? Nabi mengatakan seperti itu. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lantas bagaimana kita bisa mengklaim sholat kita ini kayak sholatnya Nabi Muhammad SAW? Itulah ilmu yang bersanad, ilmu yang tersambung kepada guru, guru tersambung lagi kepada gurunya, gurunya tersambung lagi kepada gurunya, sanad muttasil tersambung sampai dengan kepada Nabi Muhammad SAW. Keilmuan tersebut yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW berarti kita melakukan perkara dan juga ibadah sebagaimana kita memandang ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi kita wajib kita syukuri, sampai di daerah kita, kampung kita, ilmu fikih, ilmu tasawuf, bahkan ajaran-ajaran Islam yang lainnya banyak sampai kepada negara kita. Itu yang wajib kita syukuri agar senantiasa dijaga dan ditambahkan kenikmatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kitab Risalatul Jami'ah, di dalam bab furudus shalah, fardunya shalah. Yang awal, yang pertama an-niyah. Salat wajib ataupun salat sunnah, fardunya yang pertama adalah niat. Niat itu menjadi penentu, menjadi tiket pertama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatul mu'min khairun min amal. Wa mahallun niyah fil qalb. Niatnya seorang mukmin lebih mulia, lebih bagus dibanding amalnya. Niatnya seorang mukmin lebih bagus dibanding amal. Wa mahallun niyah fil qalb, dan tempatnya niat adanya di dalam hati. Adapun talafuz sunnah, adapun mengeluarkan kalimat niat, baik itu niat sholat ataupun niat wudu ataupun niat puasa, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adanya di dalam hati. Seperti itu. Itu yang diwajibkan yang pertama. Di sini ditafsirkan, adapun niat, fa in kanat salatun nafilah mutlaqun wajib qasdu fi'li faqad ka usolli. Adapun bila mana kita melakukan perkara salat sunnah, yang diwajibkan itu hanya qasdu fi'linya saja, seperti usolli sunnah, Allahu akbar. Itu kalau salat sunnah, yang diwajibkan dua kata itu saja. Adapun wajib, bila mana kita melakukan sholat wajib, itu kita diwajibkan tiga kata, yaitu usolli fardhal maghrib. Selebihnya yang dipanjangin itu sunnah. Maknanya di sini dikatakan menyebutkan adad rakaat dan juga menyebutkan mustaqbilal qiblah wa adaan au qasdu au qada'an fa kullu hadhihi sunnah. Selebihnya itu hukumnya sunnah. Yang wajib usolli fardhal maghrib. Akan tetapi sebagaimana kita ingin sebagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW, niat dari panjang. Tuh, seperti itu. Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin memanjangkan, biasanya kita niat sebagaimana yang diajarkan oleh madhab kita, madhab Imam Syafi'i, usolli fardhal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblah adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Seperti itu kita diajarkan. Adapun di sini menyebut adad rakaat itu hukumnya sunnah, dan juga mustaqbilal qiblah hukumnya sunnah, wa adaan
dan juga itu hukumnya sunnah, al-qada'an itu hukumnya sunnah. Bukan berarti sunnah, jangan seperti itu. Sunnah itu menjadi penentu banyak atau tidaknya, tinggi atau rendahnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban, semua umat Islam melakukan kewajiban. Kita mencari lebih dari apa? Dari kesunahannya Nabi Muhammad SAW. Kita sholat wajib, sholat 5 waktu. Umat Islam yang lainnya juga sholat 5 waktu, nggak ada bedanya. Bedanya di mana? Kalau ingin kita mendapatkan pahala yang lebih, perbanyak sunnahnya. Perbanyak sunnah. Dalam sholat sunnahnya banyak, yang nanti disebutkan di sini, yang wajibnya doang, yang nggak disebutin berarti sunnah. Bukan berarti sunnah itu kita hilangkan, tidak. Kita gunakan agar mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu berbarengan dengan niat. Ketika lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, itu hati kita mengucapkan niat salat yang sedang kita jalankan. Adapun talaffuz mengeluarkan kalimat niat sebelum takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, agar hati kita gampang mengeluarkan niat tersebut, mengucapkan niat tersebut. Makanya niat itu adanya di dalam hati supaya khusyuk, benar-benar khusyuk. Kadang kalau lagi sholat yang lupa jadi ingat. Kalau lagi sholat yang lupa jadi ingat. Lupa naruh kunci motor, biasanya begitu. Lupa lagi masak air, biasanya begitu. Jadi ingat. Yang lupa jadi ingat. Karena Allah ciptakan syaitan khususiyah untuk mengganggu umat Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Seperti itu. Tapi bukan berarti tindakan saudara saya tadi salah, tidak. Itu benar, takut musolanya kebakar. Takut musolanya kan kebakar. Tapi usahakan bila mana kita sedang sholat berjamaah, kan kita nggak tahu kita melakukan hal yang membatalkan wudhu atau yang membatalkan sholat. Kalau yang membatalkan wudhu kan berarti kita keluar. Usahakan yang di belakangnya itu jalan, mengisi soft yang teman kita yang di depan kita tuh batal. Majunya itu kanan, kaki kanan maju, kaki kiri berhenti di kaki kanan. Kemudian maju lagi kaki kanan, kaki kiri berhenti di kaki kanan. Sampai maju ke soft. Itu pergerakannya dihitung cuma satu. Jangan jalan kayak maraton, jangan. Jalannya kanan, kemudian berhenti. Kanan, kemudian berhenti. Sampai soft belakang tersebut dari depan sampai belakang rapat kembali. Kalau yang paling belakang bagaimana? Yang paling belakang itu, yang paling kiri bergerak ke kanan, merapatkan ke tengah. Tinggal sesuai, kalau yang batalnya sebelah sini berarti dia bergerak ke kiri, merapatkan ke arah tengah. Itulah pengaturan soft dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ada renggang. Enggak boleh ada. Sehingga akan menghadirkan kekhusyuan kita ibadah dan juga kesempurnaan soft kita ketika kita melakukan sholat berjamaah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, takbiratul ihram ma'an niyah. Dan yang ketiga yaitu qiraatul Fatihah bil basmalah. Dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ada yang tidak. Enggak. Sebagian dari 4 madhab, sebagiannya ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk ayat dari surat Fatihah. Tapi kita menggunakan Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah, sehingga wajib kita ucapkan. Qiraatul Fatihah bil basmalah wa tashdidat 14. Adapun tasdidatnya di dalam suratul Fatihah itu juga wajib kita keluarkan. Tasdidnya ada 14 di dalam surat Al-Fatihah. Ada 14.
Jangan sampai kita membaca misalkan di awal Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada tasjid. Itu kan ada 3 tasjid dalam Bismillahirrahmanirrahim aja, itu ada 3 tasjid. Di atas lafaz Allah, di atas ra ketika Rahman, di atas ra ketika Rahim. Nah, itu tasdid yang wajib kita keluarkan. Tuh. Itu juga kewajiban ketika kita melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca surah Fatihah, tasdidatnya itu wajib kita keluarkan. Dan kemudian wa ikhrajid dha min adha waladhdallin, bukan waladhdallin. Yang kita keluarkan adalah kalimat dha, ghairil maghdubi, enggak ada dha. Nah, di sini wa ikhrajid dha min adha, yang kita keluarkan adalah huruf dha, bukan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, karena beda huruf ataupun beda harokat tanpa tasdid aja beda arti. Itulah bahasa Arab. Kalau Ar-Rahman, Rahman itu tanpa tasdid misalkan, itu maknanya pengasih. Tapi kalau pakai tasdid Ar-Rahman, Maha Pengasih. Beda makna. Itulah bahasa Arab yang harus kita keluarkan sesuai apa yang ditulis dan diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ruku', setelah Fatihah, kalau sholat sendiri, setelah Fatihah itu kita tsumma ruku'. Setelah ruku' wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanala rahatahu rakbatayhi wa yatma'in. Setelah ruku' lurus gitu. Rukuknya kita sudah lurus, yatma'in yang diwajibkan di dalam sholat tersebut, rukuknya tuma'nina. Apa itu tuma'nina? Tuma'nina itu sukunul a'dha, berhentinya organ tubuh kita, tidak ada pergerakan sedikit pun. Dengan jangka waktu kalau sholat ini, kalau setiap pergerakan sholat tumakninahnya, ada i'tidal ada tumakninahnya, ruku ada tumakninahnya, sujud ada tumakninahnya, duduk di antara 2 sujud ada tumakninahnya. Itu kewajiban. Dengan jangka waktu di dalam hati kita mengucapkan subhanallah. Karena di sini nanti tidak disebutkan bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud. Itu tidak disebutkan karena itu hukumnya sunnah. Bagi yang ingin sholat sendiri, tidak ingin membaca itu tidak apa-apa. Kalau ingin mendapatkan keberkahan waktu, sholat tahajudnya banyak, misalkan pengen sholat tahajud banyak, tidak mau membaca apa yang ada di ruku atau mau membaca 1 kali sehingga mendapatkan keberkahan waktu sebagaimana Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 1 malamnya sholat 1000 rakaat. Coba kita tarawih itu udah pegel. Tarawih udah pegel, 2 3 itu udah pegel. Ini 1000 rakaat itu keberkahan waktu. Ingin mengambil wajibatnya saja nggak apa-apa. Kalau memang dia sholat mufrad sendiri, akan tetapi kebijaksanaan ketika menjadi imam, dia biasa sholat cepat, kebijaksanaannya perlambat. Dia biasa sholatnya lambat banget. Ketika menjadi imam dipercepat. Itu kebijaksanaan ketika menjadi imam dan ketika menjadi makmum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian fihi wujuban tuma'nina, di dalam ruku tersebut wajib hatta taskun a'dhahu, sehingga terdiam organ tubuhnya. Summa i'tidal, kemudian i'tidal. Di dalam i'tidal juga wayat ma'in tuma'nina diwajibkan. Itu habis i'tidal tuma'nina dan kemudian sujud marratain wa julus baina sajdatain wayat ma'in wujuban. Sujud 2 sujud dan juga duduk di antara 2 sujud itu tumakninahnya juga wajib. Wa yaf'al baqi rakaat kadzalik, dan memperlakukan rakaat-rakaat yang lainnya juga seperti itu. Wa tasyahhud awal
wa qu'udihi sunnah. Adapun tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Di rakaat kedua itu biasanya. Di rakaat kedua salat maghrib sama di salat yang 4 rakaat. Tuh. Itu hukumnya sunnah. Tasyahud awal wa qu'udihi sunnah. Tasyahud yang pertama dan juga duduknya itu hukumnya sunnah. Lantas bagaimana sekiranya kita menjadi imam ataupun kita sholat sendiri, kalau kita lupa untuk melakukan tasyahud awal di rakaat kedua, habis sujud kedua di rakaat kedua, kita mau langsung bangun, Allah, kita lihat posisi kita, karena tidak diwajibkan sujud sahwi, karena bukan kewajiban. Tidak kewajiban dalam sholat fardu. Sujud sahwi itu kalau kita meninggalkan yang fardu. Kalau kita bangun dari sujud di rakaat kedua, karena ada tasyahudnya, ketika kita tahu-tahu langsung bangun, ingatnya lebih dekat ke arah berdiri atau lebih dekat ke arah tasyahud? Kalau lebih dekat ke arah tasyahud, kita tasyahud. Kalau lebih dekat ke arah berdiri, kita berdiri. Itulah hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Tuh. Diajarkan kita agar mendapatkan kesempurnaan sholat dan juga ketenangan sholat dan tidak ada keraguan ketika sholat. Gak boleh sholat ragu, gak boleh. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang membuat engkau ragu ke tempat atau perkara yang tidak engkau ragu. Jangan sampai ada keraguan. Sholat gak boleh ada keraguan. Allahu Akbar, toto hati ngucap tadi wudu sah apa kagak ya? Mending batalin. Mending batalin takbiratul ihram lagi. Tuh. Jangan ada syak, jangan ada keraguan. Kalau benar-benar besar keraguannya tentang wudunya, mau wudu lagi silahkan. Setelah itu takbiratul ihram, buang keraguannya. Tuh. Karena keraguan itu akan menghalangkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat waswas. Jangan sampai ada kewaswasan. Itu akan menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasyahhud akhir wa julusi fihi fardhu. Adapun duduk tasyahud yang terakhir itu hukumnya fardu. Dan kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tasyahud itu kalimat yang pertama, kalimat dari awal ketika kita tasyahud itu hukumnya fardu. Dan kemudian setelah tasyahud kita melanjutkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud akhir juga fardu. Dan kemudian aqallus salam, aqallus salawat atau adapun pendeknya salawat, afdolnya salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah sebagaimana kita baca. Kenapa menjadi afdol? Karena itu salawat yang mengarang langsung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat-salawat yang dikarang oleh para habaib, para kiai, para asatid, para wali min auliyaillah yang mampu mengarang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karangan-karangan mereka. Akan tetapi salawat Ibrahimiyah itu karangan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu minas shalah fardhu, dan juga mengucapkan salam ketika sudah selesai sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fardu. Wa aqallus salam, sependek-pendeknya salam, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Itu banyak khilaf di dalam mazhab Imam Syafi'i, banyak khilaf. Sebagaimana kita sholat jenazah. Sebagaimana kita sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai wabarakatuh. Tapi kalau kita sholat fardu biasa, assalamualaikum warahmatullahi sampai warahmatullahi. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua imam yang berpendapat, Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar berselisih. Keduanya, salah satunya mengatakan ketika sholat jenazah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai wabarakatuh.
Kemudian kita selaku pengikutnya itu mengucapkannya ketika sholat jenazah. Kalau di Hadramut sana rata-rata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya pelan. Wabarakatuhnya pelan. Mau dijaharkan ataupun mau dikeraskan pun nggak apa-apa. Keduanya emang tuntunan dari kedua imam yang mengikuti Imam Syafi'i. Itulah khilaf. Perbedaan pendapat yang keduanya benar. Yang keduanya bisa mengatakan beginilah sholat Nabi Muhammad. Beginilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu tasyahud, adapun pendek-pendeknya tasyahud, at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Itu sependek-pendeknya. Mau kita baca yang panjang sebagaimana kita membaca yang diajarkan kita oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, apa? Afdal. Akan tetapi fikih itu mengajarkan mempermudah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya syariat itu mempermudah ibadah, nggak ada yang mempersulit. Kalau orang yang luas ilmunya, dia akan mempermudah ibadah dia, mempermudah kegiatan-kegiatan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mempersulit dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqallus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sependek-pendeknya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sependek-pendeknya salawat ketika kita tahiyat terakhir kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ingin dipanjangkan salawat Ibrahimiyah, afdal, bagus. Jadi jangan sampai kita salah kaprah, diajarin bacanya pendek terus dia mau pendek terus. Selagi kita waktunya panjang, tidak terburu-buru, emang pengen khusyuk kepada Allah, emang pengen tenang kepada Allah, baca semuanya. Baca semuanya. Kalau dibaca semuanya berarti makin banyak pahala kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, menerima seluruh ibadah kita, menerima salat kita, menerima puasa kita, dan menerima seluruh amal jariah kita. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli nabiyyin shalih wa ala hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in wa yanbaghi an ya'ti bi sunan jami'iha wa hiya katsiratu jiddan, dan dianjurkan untuk membawakan dan juga melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat, yaitu sangat banyak, dianjurkan. Bukan berarti kita belajar yang wajib, yang sunnah dihilangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Al-Fatihah ya farijalham ya kashifal gham ya man yabi ya bil warham ya rabbi bil musafa balli ma qasidana wa fir lana ma madaya wa syil karami sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.